cita-cita dan obsesi dalam diri kita masing-masing. Jadi sebenarnya kita malas. Sebenarnya kita kutu. Ya. Sebenarnya kita hidup ini tidak punya cita-cita yang jelas. Nah, kebetulan ada teori konspirasi. Ya. Sehingga itulah yang kita gunakan untuk menutupi kemalasan kita. Padahal sebenarnya apa? Sebenarnya musuh mengalahkan kita bukan karena musuh itu kuat. Musuh mengalahkan kita karena kita lemah. Ya? Kita dikalahkan oleh musuh bukan karena musuhnya kuat, tapi karena kita yang lemah. Kita yang lemah. Ya. Makanya Dr. Abdul Karim Bakar, seorang ulama, menulis dalam bukunya mengatakan musuh itu hanya mengetuk pintu. Musuh itu hanya mengetuk pintu. Yang salah, kenapa kita pergi buka pintunya? Ya, musuh itu hanya mengetuk pintu. Yang salah, kenapa kita berikan dia kesempatan untuk masuk? Ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita bicara Andalus, kita terobsesi dengan Andalus, ya. Obsesi itu tinggi, tapi tidak mungkin bisa dicapai kalau masing-masing dari kita yang duduk di sini tidak membangun kekuatan pribadinya masing-masing, lalu kemudian kekuatan pribadi ini bersatu, bergabung, nah itulah baru kita akan berhasil insya Allah. Ya. Maka saya biasa menyampaikan syarat sukses itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama, al-qudrah, kemampuan, baik kemampuan fisik, kemampuan material, dan yang kedua adalah apa? Al-iradah, kemauan. Nah, tapi di antara 2 syarat ini, syarat yang paling penting itu apa? Al-iradah, kemauan. Ya. Biar orang punya kemampuan fisik, ya, biar orang sehat. Kalau dia tidak punya kemauan, ya, biar selimut yang beratnya tidak sampai 5 kilo itu dia tidak bisa angkat untuk pergi sholat subuh. Ya. Meskipun dia setiap hari Minggu pergi ke fitness center untuk angkat beban, ya, 10 kilo, 15 kilo, tapi selimut yang tidak sampai beratnya 5 kilo dia tidak bisa angkat untuk bangun sholat subuh. Ya. Ya. Karena apa? Tidak ada iradah, dia punya kemampuan fisik. Ya. Biar dia punya motor yang paling keren di dunia. Apa motor yang paling keren di dunia? Saya tidak tahu apa. Ya, dia punya kemampuan untuk pergi ke masjid dengan motornya yang paling keren itu. Tapi kalau dia tidak punya kemauan, tidak ada gunanya itu motor. Paling-paling jadi beban di akhirat, ditanya, kenapa kau tidak pakai motormu pergi sholat? Ya. Kalau dipakai malam minggu oke, cepat. Psst. Ya. Tapi pergi sholat susah. Jadi al-qudrah, al-iradah, kemampuan dan kemauan. Ya. Biar orang punya uang seberapa banyak, kalau tidak ada kemauan yang kuat tidak ada gunanya. Sebaliknya, maka para ulama mengatakan di antara 2 syarat ini, syarat yang paling menentukan adalah syarat yang kedua, yaitu al-iradah, kemauan. Dan kalau bicara kemauan itu artinya berbicara tentang kekuatan hati. Kekuatan hati. Ya. Maka guru-guru kita mengajarkan apa? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya. Orang-orang yang belajar bawa mobil, prinsipnya apa? Kalau tidak ada jalan, bikin jalan baru. Ya. Artinya kalau ada kemauan, tidak ada jalan, bikin jalan baru. Ya. Ya. Atau asal jangan rumahnya orang yang ditabrak, ya, bikin jalan baru. Ini contoh ya sekarang. Jadi kuwatul iman. Dan
selalu kalau kita berbicara dalam konteks kita orang beriman ini, berbicara tentang kekuatan iman, kekuatan hati itu, hati kita ini orang beriman tidak akan kuat kalau dia tidak punya cita-cita yang tinggi. Dan kalau orang beriman bicara soal cita-cita yang tinggi, maka cita-cita yang tinggi itu cita-cita akhirat. Ya, cita-cita tentang akhirat. Kenapa Musa bin Nusair yang usianya 70 tahun, 80 tahun bisa menaklukkan Andalus? Kenapa Abu Ayyub Al-Ansari yang usianya 125 tahun bisa ikut dalam penaklukan Konstantinopel? Ya, kenapa? Ya. Kenapa Tariq bin Ziyad bisa menaklukkan Andalus? Ya. Kenapa anak muda seperti Abdurrahman Ad-Dakhil yang usianya 19 tahun bisa kembali menyatukan kaum muslimin di Andalus dan menjadi pemimpin besar di Andalus? Ini semua karena apa? Quwwatul iman wa quwwatul qalb. Kekuatan iman dan kekuatan hati. Nah, saya ingat juga dalam salah satu episode sejarah Andalus itu ada seorang menteri besar namanya Al-Hajib Al-Mansur. Al-Hajib Al-Mansur ini mulanya dia ini seorang seorang penjual kertas, ya mungkin kalau sekarang itu mungkin penjual ATK, ya ATK, apa itu ATK? Alat tulis kantornya di Andalus, ya kebetulan gade-gadenya itu ada di dekat istana Khalifah, ya, jadi dia jualan kertas, ya artinya gade-gade karena jangan dibayangkan ruko, ya ada gade-gade saja jual kertas gitu, ya artinya dia sangat ahli dalam soal menulis, ya. Karena pada waktu itu kan tidak ada komputer, tidak ada mesin tik, jadi orang kalau mau butuh sesuatu, misalnya saya mau buku ini, saya mau satu eksemplar buku ini kan tidak difotokopi, tidak ada fotokopinya waktu itu. Mungkin dengan teknologi tadi bisa, ya. Tapi sebagian orang masih mengandalkan dengan menulis. Jadi Al-Hajib Al-Mansur ini penjual begitu. Kemudian pada satu waktu istri dari Khalifah butuh seorang staf untuk mengurus anaknya yang bernama Al-Hakam, bukan Al-Hakam, yang bernama Hisham. Nah Hisham ini kemudian akhirnya dididik, ya dekat dengan Al-Mansur. Lalu kemudian tidak lama bapaknya meninggal dunia. Kemudian Hisham ini naik menjadi khalifah pada usia 7 tahun. Jadi khalifah pada usia 7 tahun, ya. Sehingga praktis urusan-urusan kekhilafan itu banyak dikendalikan oleh Al-Mansur ini, ya, Al-Mansur, sehingga kemudian dia diangkat sebagai Al-Hajib. Al-Hajib ini kalau sekarang kurang lebih sama dengan Menteri Sekretaris Negara, istilah Al-Hajib itu, ya. Jadi istilahnya keputusan raja, keputusan khalifah itu pasti lewat dia semua, sehingga praktis dia yang banyak mengendalikan pada waktu itu. Tapi dia orang Masya Allah, ya. Al-Hajib Al-Mansur ini memimpin sendiri, ya beberapa kali memimpin sendiri, ya dia memimpin sendiri ekspedisi jihad itu lebih dari 50 kali dia pimpin sendiri ini Al-Hajib Al-Mansur. Dan setiap kali dia habis selesai berjihad, ya itu jubahnya dia apa istilahnya? Apa ya kalau orang Bugis bilang itu apa ya istilahnya, jadi bajunya itu nakasangi, orang Bugis bilang itu. Jadi supaya debunya itu debunya turun begitu, ya. Jadi dia bersihkan debu-debu dari jubahnya yang dia pakai jihad. Jadi setiap kali dia selesai jihad, dia bersihkan itu jubahnya, kemudian debu-debunya itu dia suruh dikumpulkan semua di satu tempat. Kemudian dia berwasiat, kalau saya meninggal dunia, tolong kuburkan saya dengan debu-debu yang sudah ikut bersama saya dalam jihad itu, ya, supaya menjadi saksi nanti di hadapan Allah, katanya, ya. Dan ini orang sangat pemberani, sangat pemberani. Pernah dalam satu pertempuran dia dikepung seorang diri oleh pasukan Kristen. Kebetulan dia dikepung di atas gunung, ya, tinggal dia sendiri, padahal dia panglima, tinggal dia sendiri dikepung di situ oleh pasukan Kristen. Akhirnya apa? Dia lompat dari gunung itu, dia lompat jatuh ke bawah. Dan gara-gara itu kakinya akhirnya bengkok sampai meninggal dunia, kakinya bengkok sampai
perlu dibuatkan apa